Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benediktus Wanemnasi dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana. Mari kita belajar bersama mengenai permasalahan yang ada di lingkungan. Salah satu contohnya yaitu kerusakan hutan. Ayo teman-teman simak penjelasan berikut. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan. Ditambah juga pengundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Nah, itu kegiatan pembukaan area hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Nah, selanjutnya hutan yang di dalamnya terdapat beraneka ragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur. Nah, penyebabnya hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Nah, beberapa jenis satwa yang menjadikan hutan tersebut sebagai habitatnya akan berpindah mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Hutan mengontrol fluktuasi debit air pada sungai sehingga pada saat musim hujan tidak meluap dan pada saat musim kemarau tidak kering. Nah, di sini hutan berfungsi sebagai pengatur hidroorologis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain banjir dan kekeringan, masih banyak lagi dampak negatif dari kerusakan hutan. Kerusakan lingkungan hutan seperti ini merupakan kerusakan akibat ulah manusia yang menabang pohon pada daerah hulu sungai, bahkan pembukaan hutan yang dikonversi dalam bentuk penggunaan lainnya. Terganggunya sistem hidroorologis akibat kerusakan hutan, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Nah, air hujan yang jatuh tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, lalu aliran permukaan begitu besar. Hasil penelitian terakhir dari CIFOR mengungkapkan beberapa dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan untuk produksi bahan bakar nabati atau biofuel. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan dari konversi lahan memerlukan waktu ratusan tahun untuk proses pemulihan seperti sedia kala. Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan, yaitu 1. Illegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. 2. Kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya. 3. Perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambahan hutan. Nah, hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat dan hutan menjadi salah satu objek yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 4. Serangan hama dan penyakit. Deforestasi atau dampak akibat kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai bencana. Contohnya, perubahan iklim, kehilangan berbagai jenis spesies, tergantungnya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, mengakibatkan kekeringan, rusaknya ekosistem darat dan laut, menyebabkan abrasi pantai, kerugian ekonomi, mempengaruhi kualitas hidup. Meskipun dengan revitalisasi tidak akan benar-benar bisa memperbaiki kerusakan dan kepunahan ekosistem di hutan, akan tetapi kegiatan tersebut
dapat memfasilitasi hal-hal berikut. 1. Mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan seperti menyimpan karbon sehingga sumber cadangan air, tanah, serta sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis spesies. 2. Mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di udara sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat. 3. Membangun kembali habitat dan satwa liar. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.